Tapi kalau cintanya karena Allah, insya Allah nggak akan pernah hilang. Lah kenapa? Karena dijaminkan pada sebuah zat yang zat itu akan abadi, maka cintanya juga akan abadi. Contoh, ini hadis yang minta saya kemudian hafalkan pada istri saya. Di balik seorang pria hebat terdapat wanita yang luar biasa kuat juga dan hebat. Rasul katakan, ingatlah, aku telah memberitahu kalian tentang istri-istri kalian yang akan jadi penduduk surga. Maka siapakah penduduk surga? Yaitu yang penyayang, kata Rasul. Para sahabat manteng itu, berapa lagi penyayang, banyak anak, subur, dan banyak memberikan manfaat kepada suaminya. Yang ketika dia menyakiti suaminya atau ketika dia disakiti, maka dia segera datang berada di pelukan suaminya, berlari ke sana, mengambil tangan suaminya, kemudian dia berkata, demi Allah, aku tidak bisa memejamkan mata hingga engkau merituiku. Oh, keren gak? Subhanallah. Begini Nabi SAW kayak begini. Jadi ketika dia menyakiti suaminya atau dia disakiti oleh suaminya, dia segera lari ke pangkuan suaminya, meluk suaminya, ambil tangan suaminya, kemudian dia bilang, demi Allah, tidak akan dan saya bisa memejamkan mata sebelum engkau merituiku. Yang kayak begini cuma ada di dalam Islam. Dan dalam rumah tangga itu cekcok itu pasti. Gak mungkin gak ada cekcok. Yang dari hal-hal kecil aja, contoh yang sering terjadi ini, saya sama istri saya lagi capek-capek pulang dari misi, naik motor, lagi romantis-romantisnya tuh. Terus saya bilang sama istri saya lagi naik motor di belakang, Umi mau makan apa? Istri saya menjawab, terserah. Laki-laki itu paling gak senang dengan kata terserah. Kalau itu kita gak usah makan aja, yang gak usah makan ya sudah. Nah, marahan kan? Setelah marah, kemudian saya katakan, ketika kemudian sudah 15 menit marahan, saya gak bisa lebih dari 15 menit marahan sama dia, dan saya katakan, Umi ingat gak hadisnya? Iya, ini yang jadinya apa gitu. Selanjutnya ini sudah terjadi seperti yang kita tahu. Maka ini sudah terjadi kenapa? Karena dia taat sama Allah. Karena itu taatnya pada suaminya, karena dia taat sama Allah. Coba kalau wanita gak taat sama Allah, udah dibaca hadis ini, terus dia bilang apa? Terus gua harus bilang, oh gitu. Karena dia gak taat sama Allah gitu. Bagaimana mungkin dia mau menaati suaminya gitu loh. Dia disebutin ayat berapa banyak juga dia gak akan sadar-sadar. Dia disebutin hadis berapa banyak juga dia gak akan sadar-sadar. Tapi kalau orang yang kemudian taat sama Allah, tidak perlu berkata banyak. Sebutkan ayat, sebutkan hadis, urusan selesai. Kan itu kan ya, karena dia taat sama Allah. Suaminya juga sama. Ketika suaminya berbuat dosa, ketika suaminya berbuat zolim pada istrinya, istri tidak perlu berkata banyak. Cukup menyebutkan ayat, cukup menyebutkan hadis, itu sudah cukup menjadi tamparan keras bagi suaminya. Tidak perlu dia ngomong banyak-banyak. Cukup dengan hadis dan ayat dia sudah selesai. Karena sama-sama mencintai Allah. Enak gak? Enak. Itulah karunia terbaik buat wanita. Islam agama yang memuliakan wanita. Tidak pernah Islam dimuliakan kecuali sejak datangnya Islam. Karena itulah kalau ada berbicara bahwa Islam itu mengekang wanita, salah besar. Karena mereka melihat kerudung itu mengekang. Padahal itulah yang membebaskan kita dari anggapan orang. Harusnya kita kayak apa? Paham kita saya? Anda terbebas daripada anggapan orang. Anda itu harus seperti apa? Enggak. Tapi Anda terbebas dari situ dan terkekang dengan anggapan Allah kepada kita.